Yang penting itu ada progres tiap hari. Kita itu nggak usah belajarnya nggak usah sampai larut malam, 1 jam, 2 jam itu udah cukup. Yang penting ada progresnya, teman-teman. Kita itu mikirnya itu jangan instannya, tapi itu nikmatin proses belajarnya gitu. Kita pahamin step by stepnya, nggak usah kesusu, pasti bisa. Aku yakin pasti bisa kok Pak Yudis. Oke. Selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Kali ini kita sudah mengundang tamu atau narasumber dari teman mahasiswa di Unisri aja. Jadi dia itu adalah mahasiswa dari Pendidikan Teknologi Informasi yang nanti kita akan berbincang tentang prestasinya apa begitu. Saya dengar dia itu membawa pulang juara 1 di lomba cyber security kategori Capture the Flag di Universitas Duta Bangsa. Dan ini katanya levelnya level nasional, gitu ya. Oke, yuk langsung mulai kita ngobrol-ngobrol saja sama Ipung Nanda Setiawan. Halo Pak Ya, oke. Yudis. Ipung Nanda Setiawan ini adalah mahasiswa semester 3. Semester 3 loh. Ya, bener Pak. Atau terus di Pendidikan Teknologi Informasi ya. Ya, semester 3 Pak Itu saya Pak. berarti fakultasnya FKIP. KIP, Keguruan Iya, dan Ilmu Pendidikan. iya Ya. benar. Ini apa namanya? Fenomenal ya. Karena semester 3 kemudian sudah juara 1 lomba cyber security Iya. gitu, kategori Capture the Flag. Mesti bingung kan? Capture the Flag itu apa gitu kan. Oke, kita tanya ya. Ipung, saya panggil Ipung aja ya. Iya, Ipung, apa toh Capture the Flag itu? Apa toh cyber security itu? ya. Kalau Capture the Flag itu perlombaan di bidang cyber security, Bapak. Hmm. Itu kategori Capture the Flag itu peserta itu disuruh mencari jawaban atau flag. Itu di sebuah platform itu tersedia beberapa kategori soal, Bapak. Hmm. Ada kategori soal web development, forensik, PWN, dan kriptografi kalau kemarin di lomba di Universitas Duta Bangsa kemarin, begitu Hmm. Bapak. Oke. Saya kira alon-alon ya, karena saya Ya. juga agak bingung itu. Eh, Cyber security gitu ya. Ini kan memang kemudian kalau saya sebagai orang awam itu memahami cyber security, capture the flag gitu kan. Boleh enggak Bung dijelaskan lagi yang sekiranya biar kami paham. Cyber Eh, security itu apa toh? Nek misalkan bilang cyber security berarti kan kaitannya dengan keamanan-keamanan Iya, cyber gitu ya. iya. Ada apa toh dengan cyber itu, dunia cyber itu sehingga harus ada security-nya itu? Kalau di dunia cyber itu seperti kita itu disuruh menjaga keamanan di dalam sistem tersebut, Bapak. Jadinya itu cyber security itu tindakan yang kita itu disuruh mengamankan jaringan, data maupun sistem di dalam aplikasi tersebut. Nggak amannya itu karena apa? Karena kebanyakan di luar sana itu ada para hacker-haker yang tidak punya etika, Bapak. Jadinya itu di cyber security itu juga ada etika. Namanya ethical hacking, Bapak. Ethical hacking. Iya. Oke. Berarti saya bayangkan ini ada sebuah website gitu ya. Iya, Oke, website kemudian apa namanya dihack gitu ya. iya. Dihack kemudian menjadi tidak aman gitu. Contohnya seperti apa Bung misalkan? Contohnya itu seperti kemarin itu banyak banget kayak di tahun pas Covid itu banyak data-data pemerintah yang kejebol karena Bjorka itu Oh. yang itu udah booming banget, Bapak. Iya Nah, iya iya itu iya. karena kekurangan keamanan yang kuat gitu, makanya itu jadi nggak aman gitu. Oh, berarti kalau saya membayangkan ini seperti rumah ini ya berarti ya. Iya, seperti rumah Rumah ada kemudian kuncinya gitu, ada heeh, keamanannya oh iya gitu. berarti yang apa namanya melakukan kejahatan di dunia cyber ini etok-etoke iso bandrek kunci gitu ya, Ya, menduplikat kunci masuk kemudian ngobrak-abrik seluruh ya rumah di begitu. data-data di dalamnya itu bisa diambil lah, Oh bisa iya. diacak-acak gitu. Bahkan Makanya bisa dipalsukan ya? ya bahkan bisa dipalsukan Pak Yudis Wah, itu bahaya gitu. sekali berarti ya. Benar. Itu apa namanya? Saya nggak ngerti nih karena bahasanya teknis ya. Tapi memang itu kan apa namanya?
ada yang bilang keamanannya harus berlapis begitu. Iya, Itu betul. kira-kira bagaimana itu maksudnya? Jadi di cybersecurity itu ada, pentester. Nah, Apa itu? itu pentester itu kayak, eee, pelaku etis itu, Bapak, yang punya etika, itu biasanya itu di sebuah platform itu tersedia bug bounty program. Apa itu? Nah, itu di platform tersebut itu ada beberapa, instansi yang mengajukan sistemnya untuk dites, Bapak. Mhm Nah, mhm. dites itu bertujuan untuk mencari kerentanannya, Bapak. Kayak celah-celahnya itu. Oh. Nah, para pelaku atau pentester itu melaporkan kerentanan tersebut, Bapak. Oh. Kerentanan itu kalau teman-teman pernah dengar istilahnya bug itu ya? Iya, bug bounty. Itu Iya iya iya. juga dapat reward dari perusahaannya sana, Bapak. Oh Jadinya ada iya. reward berupa uang biasanya, Iya iya. gitu. Kan akhir-akhir ini kayaknya ya, itu kan banyak sekali yang punya website itu mengeluh dimasuki judul-judul itu. Itu Ya, termasuk anu, apa namanya, ada kaitan dengan cyber security berarti? iya betul. Itu kan, banyak pelaku-pelaku yang nggak punya etika itu, Bapak. Makanya di cybersecurity itu ada yang namanya ethical hacking, di mana itu seorang cybersecurity harus punya etika. Mmm, Nggak cuman di dunia nyata, di dalam dunia IT, cyber keamanan jaringan itu juga ada etikanya, Bapak. Ada mmm. peraturannya juga, Tapi gitu. etika itu kan memang tidak diketahui oleh banyak orang ya. Iya, Yang tahu betul. kan memang orang-orang yang apa, hidup di dunia IT ya mestinya ya, praktisi IT seperti Mhm. itu ya. Itu berarti kalau orang awam itu memahaminya bagaimana? Kan nggak ngerti nih etikanya Mhm. bagaimana kan begitu itu. Biasanya kalau di dunia cybersecurity itu, kita itu biasanya belajarnya itu lewat course, Bapak. Course itu kursus-kursus Nah, itu ya? kursus, Heeh. lebih ke sertifikasi, Bapak. Soalnya itu seorang cybersecurity itu dipandangnya itu juga lewat sertifikasi, gitu. Oh, nah Ipung ini berarti memang dulu dari kursus atau bagaimana? Saya itu dari dulu dari kursus, Bapak, Mmm, itu. Dulu itu kursus bareng saudara atau kakak, mhm bareng mhm gitu, mhm. belajar bareng. Dulu juga pernah ikut komunitas juga, Bapak, di Solo. Ikut komunitas, buat komunitas, itu juga bisa buat bahan pembelajaran saya, gitu. Iya iya iya, terus nemu kesenangan di situ berarti Ya, ya? nemu kesenangan dari lingkungan saya. Mungkin lingkunganku sangat ngaruh, Bapak. Oh, iya 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 iya. Apa toh Pung yang membuat dirimu itu suka kemudian menggeluti di, apa namanya, bagian cyber security ini? Karena dulu itu saya itu sebenarnya nggak tahu, Pak, itu cara ngoperasiin komputer, laptop tuh saya nggak tahu. Oke oke oke. Itu ceritanya dulu itu pas Covid, Bapak. Heeh heeh. Pas Covid kan saya dulu kan SMK waktunya. Iya. Nah, itu kan Jurusannya jurusannya? jurusannya itu saya teknik listrik malahan, Oke Bapak. oke. Kan itu daring. Itu Heeh. kan, kita cuman nggak ngerjain soal, Iya. numpuk, Heeh. ibaratnya bahasa Jawanya numpuk. Iya, ngumpulin tugas. Nah, itu daring, Zoom gitu aja Iya. kan. Itu kan boring ya, Bapak, Mhm nggih. mhm mhm. Saya tuh lihat kakak dulu, itu kayak ngoding, buat sistem itu kayak ada ketertarikan sendiri itu loh, Pak. Wah, Oh, keren banget, kayak bisa ngembangin sistem sendiri iya sampai iya. bisa digunain orang gitu kan, jadi ketertarikan sendiri. Dari situ saya itu belajar sedikit-sedikit cara pengoperasian komputer, tanya-tanya sama kakak. Biasanya juga ikut komunitas itu dikenalkan sama kakak. Jadinya dapat relasi itu dari komunitas tuh gede banget, Bapak. Sejak Covid, berarti kalau sekarang sudah 4 tahunan Iya, berarti 4 ya? tahunan. 4 tahunan ya? Itu apa namanya, kalau misalkan boleh nih ya kasih tips ya buat buat apa namanya, yang nonton kita ini. Itu kira-kira belajarnya dari mana itu? Sebenarnya cybersecurity itu bisa belajar di mana aja, Bapak. Bisa Iya, lewat YouTube juga ada dasar-dasarnya, pahami dulu. Yang penting kalau seorang cybersecurity itu yang nomor satu itu etika, Bapak. mhm. Jadinya itu harus paham etika dalam eh, mencari kerentanan website. Jadinya itu tidak boleh merusak data-data yang ada di dalamnya. Kita boleh mengetes, tetapi jangan sampai merusak data yang di dalamnya. Bahkan nggak boleh mengambil data tersebut, Bapak. Iya iya iya. Berarti ini anu ya, kembali lagi pada masalah karakter masing-masing orang Iya, berarti ya. betul. Seberapa seberapa kuat kira-kira etika itu bisa dipegang teguh oleh para pelaku IT gitu? Kalau
Di cyber security itu kan banyak ya Pak ya kategorinya, ada yang baik, ada yang jahat mungkin, Hmm, ada yang baik tapi ada maksud tertentu, ada yang bermaksud tertentu, iya ada iya. juga Pak. Jadinya itu di cyber security itu ada black hat, ada white hat, ada purple juga Bapak. Black hat, white hat, sama purple. Ya, Oke. Opo kuwi? Apa itu? kalau white hat itu ibaratnya itu hacker yang baik, punya etika Bapak. Oke. Jadi itu seorang pentester atau hacker itu mencari kerentanan itu bertujuan untuk memperbaiki sistem yang ada di dalamnya. Jadinya itu Ah, bertujuan baik Bapak. Kalau black hat itu ibaratnya itu yang jahat, nggak punya etika. Jadinya itu ada sistem nih, pemerintah nih, contoh Bapak, punyanya Kemendikti itu dibobol dan datanya itu dijual belikan hmm, gitu, hmm, hmm. itu nggak punya etika, itu termasuk ke dalam kategori black hat. Black hat, Kalau oke. purple itu sebenarnya itu kalau bisa jadi white hat, bisa jadi black Oh, hat. tengah-tengah. Ya tengah-tengah. Kalau dia Oke. lagi mood gitu, dia bisa Oh, jadi penjahat, bisa jadi oke. baik gitu. Saya mau tanya tapi ini memang harus agak berhati-hati ya. Ha, Ya, kalau kaitannya dengan duit nih ya, ya. mau jadi kaya ini ya, kira-kira lebih cepat yang mana itu? Lebih cepat yang black hat. Soalnya itu data-data itu dijual mahal, Pak. Oh iya. Iya, data-data itu kan ibaratnya kunci dari perusahaan. Ketika data-data sudah diperjualbelikan, itu kan bisa mempengaruhi kinerja dalam perusahaan tersebut, Bapak. Iya iya iya. Oke oke. Memang semua orang jadi tahu gitu kan. Artinya bahwa data itu harus tersimpan rapi, kemudian Iya, tidak boleh secara sembarangan apa namanya diambil atau betul. diduplikasi, kemudian diperjualbelikan gitu Iya, kan. betul, Bapak. Itu kalau kalau saya boleh bertanya lagi, Ibu kan pelaku berarti ya, Iya, praktisi ya, praktisi. praktisi di cyber security gitu kan. Mestinya juga kenal dengan teman-teman Iya, yang apa namanya berkecimpung di dunia itu. iya, betul. Itu apakah kemudian menjadi susah gitu ya untuk menanamkan etika itu hingga kemudian mereka teman-teman di IT itu tetap stay di white hat-nya tadi itu. Sebenarnya sih itu pribadi masing-masing, Nah Bapak. itu makanya. Nah, itu biasanya itu orang-orang yang black hat itu kayak mencari eksistensi sendiri. Itu Hmm. kayak, "Oh, saya bisa ngebobol ini nih, kita share gitu. Data-datanya kita share Oh, biar terlihat wah," gitu loh, Pak. berarti motivasinya tidak hanya uang berarti Iya, ya? nggak cuman ada ya uang Jadi aja itu. Iya, kebanggaan gitu kan, kebanggaan, validasi kemudian validasi. dianggap lebih apa hebat daripada yang lain Iya, gitu bener, kan. Bapak. Ini menarik ya, karena setiap kali kita ngomong soal teknologi itu selalu berkembang gitu ya. Iya, bener. Artinya bahwa pengamanan yang sudah dibuat beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, itu kan berarti sudah usang itu berarti ya? Iya, Berarti bener. harus selalu di-upgrade Iya, gitu ya? harus selalu di-upgrade, harus selalu. Berarti berarti apa namanya, baik yang di white hat, Mhm, baik yang di black hat, itu mhm. artinya mereka sama-sama saling anu kan, improve gitu kan? Iya, bener. Biasanya itu ada yang namanya itu, teknik Bapak di cyber security itu. Iya? Biasanya itu kalau seorang, pentester atau bounty itu, menerapkan OWASP 1010. Apa itu apa itu? Nah, itu kayak panduan untuk cara mengetes kerentanan di website. Mhm mhm Itu kan mhm. biasanya kalau black hat itu enggak sesuai dari OWASP 1010 itu, Bapak. Nggak ini ya, apa namanya, teknis sekali bahasa Iya, Israelnya ya. Oke, sekarang ini, kan dirimu menang di kategori capture the flag gitu iya. ya. Itu apa itu capture the flag itu? Capture the Flag itu adalah lomba cyber security, itu di mana itu peserta itu disuruh mencari jawaban atau flag di dalam soal. Flag itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya bendera toh. Iya, bendera. Itu kalau misalkan disederhanakan gitu, apa padanannya apa? Istilah yang anu itu apa? Mencari apa berarti? Mencari bendera atau apa begitu? Biasanya itu terdapat format tertentu, Bapak. Contohnya kan saya kan ikut di apa lomba di Duta Bangsa kan yang ngadain kan Festi ya, Bapak. Hmm. Itu ada formatnya itu Festi, tutup kurung, buka kurung itu jawabannya di dalamnya. Jadinya itu jawaban tersebut di-copy, diinputkan di form yang terdapat di website soal tersebut, Bapak. Jadinya di-submit dan dapat poin. Nah, itu sistemnya itu banyak-banyakan poin, Bapak. Dan itu setelah banyak-banyakan poin itu
peserta disuruh melaporkan cara pengerjaannya. Jadinya nggak cuman kita mengerjakan, tapi kita itu disuruh menjelaskan caranya, POC-nya, Bapak. Oh, Cara berarti tidak hanya menemukan flagnya itu berarti Iya, ya, harus tapi juga dijelaskan. caranya Iya, begitu ya. kalau nggak logis ya nggak diterima sama jurinya. Oh, saya itu tadi membayangkan begini, capture the flag gitu kan. Kemudian saya ibaratkan, saya jadi terlempar ke beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kecil itu, waktu masih TK itu, kemudian Mhm. kan ada gambar, kemudian di situ kita diminta untuk mencari misalkan tikus atau kelincinya begitu kan, Iya. ditunjukkan gitu. Oh, di sini. Mungkin seperti itu flagnya ya. Iya, Sambil betul. tapi kalau di apa namanya konteksnya cyber security ini berarti dirimu dan peserta yang lain itu diminta untuk apa namanya tidak hanya mencari apa tadi kurung buka kurung Iya, tutup tadi mencari itu, jawaban tadi, flag-nya heeh, tadi, kita tapi juga juga disuruh buat solvernya, cara ah, pengerjaannya, Bapak. cara Iya, pengerjaannya caranya sekalian. iya, harus logis dan harus benar-benar real pengerjaannya sendiri tanpa dijoki orang. Piye Itu ngeceknya ngono ki piye? Caranya biasanya ngecek gimana? biasanya itu di sistem itu ada apa, usernya, dikasih user sama panitianya, Bapak. Jadinya itu yang bisa akses itu cuma satu orang itu, dan itu harus dipresentasikan gitu. Kayaknya harus ada laporan Oke. realnya gitu. Ini pertanyaannya pertanyaan bodoh ini ya. Iya, Kemarin sampai nemu berapa flag berarti? Berarti kan oke-okean tuh itu ya. iya, Nemu banyak-banyakan. nemu berapa flag kemarin itu? Kemarin itu ada 4 kategori soal, itu saya menemukan 14 flag, Bapak. Empat soal, empat 4 belas flag. 4 kategori soal, Ah, setiap soal itu ada 4 soal, 4 kategori ada 4 soal. oke. Itu saya nemuin sekitar 14 kemarin. Totalnya. Ya, totalnya 14 Dan itu yang flag. paling banyak ya. Iya, bener, Bapak. Oke. Ini menarik ini. Karena kalau kita ngobrol dunia IT itu memang apa namanya tertarik tapi kadang-kadang orang gitu loh ya. Oke. Pung, tadi sudah cerita kalau apa namanya sudah jalan sekitar 4 tahun ini ya. Iya, Apa di dunia IT khususnya di cyber security ya. Ada coding, programming macam-macam iya. gitu itu. Terus ini apa namanya rasan-rasan orang luar nih, orang Mhm. luar IT gitu kan. Anak-anak IT itu kalau sudah masuk kamar, kemudian apa namanya ngobrol dengan laptopnya gitu ya, Mhm. ngoding dan Iya. sebagainya gitu ya. Terus kemudian seolah-olah kupingnya sudah tidak dengar apapun yang lain gitu. Itu Iya, bener kayak gitu itu. bener, Bapak. Ketika anak IT itu udah fokus itu bahkan lupa makan gitu. Paling istirahatnya cuman kalau agama Islam sholat gitu. Eh, Kalau belum nemuin jawaban atau solvernya, Bapak, itu bakalan ya udah di depan laptop ngerjain sampai ketemu, bahkan sampai pagi saya biasanya, Bapak. Sampai begitu ya. Iya, Dari selesai pagi itu mulainya jam berapa? itu biasanya itu saya mulainya itu habis isya jam 8. Habis sholat isya itu saya prepare laptop, setup dulu biar nyaman gimana, terus saya ngerjain. Biasanya itu saya ngerjain bug bounty program, Bapak. Jadinya itu saya ngetes-ngetes website itu, mencari kerentanan itu dan saya laporkan. Itu dapat Ah, reward itu, Bapak. barangnya gede ya? Iya. Kalau Oh, itu kan bug bounty program itu kan nggak cuman Indonesia ya, Bapak itu. Itu ruang luar itu orang luar juga ya. banyak. Itu rewardnya itu berbentuk dolar, Bapak. Biasanya itu kan kerentanan kan di berbagai kategori kan, ada yang low, ada yang medium, ada yang high, itu ada kategorinya. Hmm. Kalau ketemu yang kritikal ya bisa sampai $3.000, Kritikal 5.000. itu berarti yang high itu tadi. Iya, yang paling tinggi, Bapak, Oh, gitu. $3.000. Iya, gitu. Wow, $3.000 loh. $3.000 itu berarti podo karo 50 juta Iya, berarti ya. 50 juta. Wah, Iya. kayaknya saya salah jurusan ini. Dan Ipung sekarang kuliah di Pendidikan Teknologi Informasi. Iya, betul. Berarti seperti apa namanya? Eh, eh, punya circle yang sama Iya, passionnya berarti ya iya. Saya ada satu teman juga, Pak, yang di PTI. iya di VTI ada. Oke. Ada ya, saling sama gitu loh Hobinya passionnya, sama. hobinya sama. Suka begadang juga berarti Ya, untuk suka begadang coding. juga. Paling kita diskurtan bareng itu juga. Oh, iya. Saling ngobrol begitu Bisa berarti ya. saling sharing, sharing ilmu mungkin. Biasanya begitu, Bapak. Oke.
Tuh. Terus kalau misalkan, anak yang lain dari, tidak kuliah di teknologi informasi gitu, Iya. itu masih mungkin untuk bisa melakukan itu enggak? Masih mungkin Bapak, saya sendiri pun dari yang nggak bisa ngoperasiin laptop, komputer bahkan Bapak, saya kan background-nya kan anak listrik, itu Mmm, kan juga bisa. Itu bisa kalau mau belajar itu, dari YouTube dulu aja yang sederhana-sederhana dulu. mmm. Jadinya nggak usah belajar itu nggak usah munyuk-munyuk, pengen bisa langsung bisa itu nggak mungkin Bapak, harus bertahap. Jadinya itu, belajar itu, bukan hanya cuman belajar tapi dipahami sedikit demi sedikit gitu. Coba Bung, diingat-ingat Bung, dirimu dulu ketika belajar, apa namanya, IT ini Mhm, heeh toh, itu kan tidak langsung menemukan kesenangan ya. iya. Itu sampai butuh berapa lama itu sampai kemudian, "Oh aku seneng Ki," gitu? Saya tuh butuh, waktu itu 1/2 tahun Bapak. Wah Itu konsisten sekali. soalnya itu awal-awal itu pasti pusing banget Bapak. Bagi orang-orang yang nggak punya background IT, Heeh. itu bakalan pusing. Saya akuin itu, Iya pusing iya iya iya. Bapak. Tapi dari pusing itu, kita kan cari gimana toh caranya, solvernya itu gimana, kok aku kok nggak bisa, kita bisa searching-searching di Google, baik googling, sekarang kan juga ada AI ya Bapak ya, Iya. kita bisa tanya AI, "Ini kok gini kok nggak bisa, gini kok Eh, nggak bisa," akurat gitu. nggak sih jawabannya AI soal anu itu? AI itu akurat Bapak. Seperti kita itu sebenarnya AI itu konsepnya seperti searching di Google, Mhm. tetapi kan itu kan lebih praktisnya aja AI itu. Kita Ah, masukin prompt yang kita mau, terus keluar, gitu kalau AI konsepnya. 1/2 tahun itu apakah karena memang sudah mendapatkan hasil gitu, sudah dibayar gitu? Oh Belum belum? belum. Saya itu masih belajar-belajar, sharing-sharing ke teman-teman, bahkan itu setiap bulan itu saya mengikuti meet up Bapak, di komunitas saya. Jadi Online, offline? offline. Offline. Jadinya itu meet up itu kita sharing-sharing seputar teknologi, Rutin nggak itu? rutin Di Solo di juga? Solo. Sekarang masih Boleh ada. nggak teman-teman kemudian, apa namanya, pengen ngerti nih, pengen gabung gitu, boleh nggak? Boleh Bapak, Gratis lah itu ya? gratis. Itu di mana, kapan itu? Itu kita itu nggak ada di mananya, kita itu fleksibel Bapak. Contoh, ini mau meet up Oh, nih di UNS, Bento Kopi UNS, kita nanti di-share pamfletnya, kita nggak ada biaya-biaya apa-apa, kita datang aja. Kita kalau mau jajan ya jajan sendiri, dapat ilmu, dapat oh, relasi, iya iya iya. enak banget Pak. Berapa orang itu di Solo itu yang Itu ikut kayak gitu banyak tuh? banget Bapak, Banyak banget tuh bahkan berapa? kemarin itu, saya pernah ikut itu ada yang dari Jakarta, ada Kayak yang di luar Jakarta itu balik ke Solo, bahkan nyempetin gitu loh, datang ke meet up itu, gitu. seratusan ada nggak? Itu ada Woi, ada. kalau kumpul bareng seratusan itu, Kalau heeh? kumpul bareng paling ya nggak sampai 100 Bapak, paling ya 50%, 70% datang, gitu. Oh, Itu nggak cuman anak muda Bapak, itu ada yang orang tua, bahkan ada yang Pak SMA, Yudis ini ada SMK, berarti? ada yang sudah bekerja di IT, ada yang masih belajar, ada yang masih kuliah bahkan, ada yang masih SMA, SMK itu tadi Bapak. Oh, Jadi jadi mereka share apapun seputar dunia teknologi begitu ya? iya, jadinya nggak mandang usia di situ Bapak. Kita sharing-sharing, saling tukang pikiran, itu lebih enjoy Iya. gitu dalam Itu belajar. ada ininya enggak toh, Bung? Ada kayak struktur organisasinya enggak sih? Itu saya, kurang tahu nggih Bapak, soalnya saya itu sebagai anggota, cuman ada share info, saya ikut, tapi Ah, ada intinya yang ngurusin Bapak, oke oke oke, ada menarik ini. ketuanya juga sebenarnya. Ada ketuanya Ya, ya? tapi saya kurang tahu strukturnya itu. Tapi mestinya ada, Ya, cuma memang tidak pastinya begitu ada. anu ya. Iya, betul. Oke oke. Wah, ini menarik sekali nih teman-teman. Jadi belajar IT gitu kan, walaupun Mhm. cabangnya macam-macam. Kalau si Ipung ini berarti larinya ke cyber security ya. Iya, betul Oke sekali. oke. Bung, ini kira-kira ada ndak sesuatu yang mau kamu sampaikan katanya dengan ini apa soal belajar IT buat teman-teman nih? Kan kadang-kadang tadi kan saya sampai 1/2 tahun loh, Ibu kan tadi bilang begitu kan, setengah Iya tahun loh. Ada teman-teman yang mungkin baru 1 hari, 1 iya bulan, ceklek, pedot pisan gitu iya. kan. Nah, ada ndak saran kira-kira bagaimana akhirnya bisa seperti si Ipung ini? Untuk belajar IT, khususnya di cyber security Mhm itu mhm. sepertinya nggak usah munyuk-munyuk, teman-teman. Yang penting itu ada progres tiap hari. Kita itu nggak usah
belajarnya nggak usah sampai larut malam, 1 jam, 2 jam itu udah, cukup. Yang penting ada progresnya, teman-teman. Kita itu mikirnya itu jangan instannya, tapi itu nikmatin proses belajarnya gitu. Kita pahamin step by step-nya, nggak usah kesusu, pasti bisa. Aku yakin pasti bisa kok, Pak Yudis. Oke. Jadi itu tadi tipsnya dari Ipung ya buat kita semua yang mau atau pengen belajar IT. Artinya tidak terhalang umur, tidak terhalang latar belakang, semuanya oke asalkan gigih gitu ya, Ya, asalkan asalkan gigih, enjoy. konsisten, enjoy, dibikin Oke, oke, enjoy oke. aja, Pak. Sip, sip, sip. Nyenengke ini. Baik, teman-teman, nanti yang kira-kira masih merasa kurang dan pengen ngobrol lebih jauh dengan Ipung, silahkan main ke Unisri di program studi pendidikan Teknologi teknologi informasi, informasi di ya, FKIP. Nanti temuin Ipung, ngobrol lah banyak-banyak. Kalau mau nah, gabung dengan komunitas, monggo iya, silahkan. Nanti biar bisa jadi IT jagoan gitu ya. iya, Jadi IT siap. jagoan. Oke. Begitu teman-teman, kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bye-bye.